kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tidak aja. Kapan kita mau perang? Hanya bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Jangan. Kalau presiden nggak mau tahu, Polri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito, jangan mundur. Gak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Bangsa memiliki simbol kemuliaan. Pun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri yang tersebar di wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, tokoh pendidikan. Yang mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Kler dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan menyeru kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Ada upaya penggiringan Deputi Et Impera, adu domba antar putra putri bangsa Nusantara. Itu tadi sekilas kan Mas Rifki membacakan. Itu kelompok Al Khairat mau menggerakkan ada apa kelompok ada di Palu dan lain-lain. Nah, itu. Nah, ini memang kerjaan imperialisme Belanda dulu kan begitu. Nah, antek-anteknya juga sekarang meneruskan begitu. Ini juga sempat saya baca komentar, woi, Indonesia bukan hanya Jawa, woi, ada Sulawesi. Nah, ini kita itu sedang membela Sulawesi, gitu loh. Bukan kita sedang membela Jawa, kita sedang membela Indonesia. Nah, ini memang mereka itu selalu memframing seperti itu, dan mereka selalu ngomong tentang apa terukur, apa kuwi jenenge santun dan lain-lain. Sama ini loh, Habib apa santun apa terukur, kan ngawur semua. Jadi ada upaya framing seperti itu ya. Kemudian, tapi ya sudahlah, memang kerjaan mereka kan begitu. Sekte Dajjal itu memang begitu. Kemudian saya agak tertarik tadi yang berita ada anggota salah satu ketua MPR itu siapa namanya yang katanya ngancam saya. Archandra. Oh, Archandra, ya kita lah Archandra. Ya saya prihatin dengan Mas Archandra itu. Berarti ada dua kemungkinan Mas Archandra ini, Pak Archandra ini. Satu, dia tidak mengikuti diskursus nasab yang sudah masif selama 2 tahun ini. Kalau ditarik garis lebih mundur lagi bahkan sejak tahun 2015 gitu. Dia tidak update sehingga dia bisa bikin pernyataan seperti itu bahwa ini tidak sekedar kata monyet, tetapi di belakang kata monyet itu begitu banyak diskursus yang melatar belakangnya. Dan kalau sampai Mas Archandra itu benar-benar tidak tahu persoalan diskursus nasab ini, bagaimana negara kita kalau ketua MPR aja nggak update pengetahuan seperti itu? Apa jadinya bangsa dan negara kita? Yang kedua, kemungkinan dia mengikuti diskursus nasab ini dan dia menjadi budaknya para Habib. Nah, ini lebih celaka lagi. Nah, bagaimana nasib bangsa dan negara kita kalau ada budak Habib yang menduduki jabatan sebagai salah satu ketua MPR? Dan apalagi yang berikutnya lagi, yaitu ngancam saya. Saya kan rakyat kecil, saya kayak kampung. Saya diancam. Katanya suruh minta maaf 1 kali 24 jam. Emang kerjaan ketua MPR itu mengancam rakyat apa gimana? Betul. Dan dalam landscape perpolitikan nasional kita, di mana kita sebagai pendukung pemerintahan yang sah, yaitu Presiden Prabowo, yang sedang menghendaki ketenangan dan persatuan, serta harus menghadapi DFK yang begitu masif, yang sampai menggerakkan mahasiswa. Apa pernyataan seperti ini produktif atau kontraproduktif? Pertanyaannya. Saya sejak awal mengingatkan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya, jangan jajaran Pak Prabowo itu bikin PR baru, bikin kerjaan baru, bikin gaduh sendiri, bikin pernyataan-pernyataan yang itu nanti akibatnya merugikan Presiden Prabowo. Gitu. Nah, ini Archandra ini berarti dari Gerindra gitu ya. Dari Gerindra atau dari mana itu? Masyarakat yang tahu. Ya, beliau dari kader Gerindra, Pak Supratman Andi Adgas. Oh, oke. Berarti ada kemungkinan dia dari perwakilan Gerindra ya? Atau bukan? Ya, partainya apa, Pak? Mungkin relasi, ada relasi lah. Oke, kalau dari Partai Gerindra saya usulkan kepada Presiden Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra untuk memecat orang seperti ini. Nggak benar ini. Jadi yang kita kerjakan selama ini kan demi Pancasila, demi bangsa dan negara. Kalau saya mau dikriminalisasi, terlepas dari yang disampaikan masyarakat tadi itu secara hukum memang sebenarnya tidak masuk. Tapi kalau mau dikriminalisasi, ayo, saya siap kok. Saya sudah beberapa kali bilang, saya siap berkorban apapun untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan bangsa dan negara saya. Gitu loh. Saya tidak akan takut itu. Mau ada ancaman dari siapapun, saya nggak takut. Gitu loh. Saya itu prinsipnya atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Saya taat kepada Allah, pada Rasulullah, yang itu adalah breakdown-nya itu adalah taat kepada kebenaran, pada fakta dan data yang ada. Dan diantaranya itu di situ Mbah Hasyim memberikan footnote yang kuat, yaitu hubul waton minal iman. Dan kita punya konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika khususnya.
Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri minkumnya ini kan sekarang kan Prabowo. Saya nyatakan pada dalam konteks ini saya taat kepada Presiden Prabowo. Siapapun yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu Bhinneka Tunggal Ika itu, emang gue pikirin, emang gue takut apa? Sampaikan tuh sama ketua MPR itu. Gitu kok jadi ketua MPR kok nggak malu. Saudara. Iya. Ayo kita ramaikan. Gak masalah saya. Cuma saya perlu peringatkan juga. Kalau ini kita lanjutkan, kriminalisasi terhadap saya itu mau dilanjutkan, oke, lihat implikasinya nanti. Apa ini Al Khairat ini udah mulai adu domba, memprovokasi pribumi Sulawesi Utara untuk ikut-ikutan bikin kerusakan, untuk ikut-ikutan bikin kegaduhan. Ayo, saya siap. Jangan dikira saya tidak siap. Dan apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan di PWI Laskar Sabilillah yang telah memberikan pernyataan yang sangat tegas dan sangat keras. Ya, Gus Abbas dan jajarannya itu kan semua membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tanpa pamrih, termasuk yang sangat sejak awal saya kagumi yaitu Kanda Kiai Nur Ihya yang sekarang juga alhamdulillah berkenan hadir di podcast ini. Gitu loh. Sementara gitu aja dulu saya. Ya, kalau saya itu nggak masalah mau diancam apa itu, ayo gitu loh. Mau lanjut, oke. Udah siap, apapun siap saya untuk bangsa dan negara saya. Saya mohon pencerahan dari idola saya, Kang Mas KRT Nur Ihya itu, sebagai akademisi, sebagai bangsawan dan juga sebagai nasionalis sejati, Pancasila sejati, dan sebagai ulama Nahdien kultural yang luar biasa. Ini kok malah terpental ya nih. Ya, sepertinya terpental. Iya. Nah, kalau secara hukum saya kan kurang pasti ya, itu yang pasti kan Mas Arkan. Yang saya soroti adalah kontradiksi dari Al Khairat, Klan Habib Alwi dan Al Khairat ya. Jadi ketika ada balwisasi amanisasi, itu mulai dari sejarah bangsa Indonesia diklaim sebagai Habib yang memerdekakan Indonesia, Habib Indonesia tidak akan merdeka kalau tanpa Habib. Kemudian penggagas bendera merah putih itu juga katanya guru tua yang merupakan kakek dari Al Habib Salim Segaf Al Jufri, ketua Majelis Suro PKS pada waktu itu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Terutama tentang yang saya soroti adalah pemalsuan makam, pemalsuan sejarah. Kemudian juga ada caci maki dari Klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara. Yang sebagai sampel saja, sebagai yang paling masyhur untuk mudah diingat adalah pernyataan di depan umum bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Serta banyak ajaran-ajaran ceramah-ceramah yang itu satu provokatif, dua menyesatkan akidah umat. Nah, dari rentetan data-data itu, sejarah, historitas sepak terjang Klan Habib Alwi, Al Khairat sejauh saya mengumpulkan datanya tidak bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh klannya terhadap pribumi Nusantara. Padahal balwisasi amanisasi itu sangat melukai perasaan bangsa Indonesia dan membahayakan eksistensi bangsa Indonesia. Tetapi itu pun Al Khairat tidak bereaksi sebagaimana reaksi yang kita saksikan pada hari ini, sampai satu mengajukan laporan ke kepolisian, yang kedua sampai menginstruksikan dari PB kepada seluruh jaringannya. Saya menyoroti begini, ketika apa yang dilakukan Klan Habib Alwi itu mengancam eksistensi bangsa Indonesia, mereka kok tidak bereaksi seperti ini yang sekarang hari ini loh. Artinya mereka itu kan tidak merasa terancam dengan tidak merasa terancam dengan adanya balwisasi amanisasi. Nah, kalau tidak merasa terancam berarti kan mereka tidak merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Semestinya kalau mereka itu memposisi jiwanya dan pikirannya, hatinya sebagai bangsa Indonesia, harusnya mereka juga merasa gelisah, merasa terluka, merasa terancam dengan adanya balwisasi amanisasi. Tapi faktanya kan sampai saat ini sampai data pada malam hari ini tidak ada reaksi semacam itu. Dan reaksi yang kita saksikan hari ini itu ketika guru tua diejek. Ya kan? Artinya mereka memposisikan diri bukan sebagai bangsa Indonesia. Satu, itu kalau dari analisis pembacaan saya ya. Yang kedua, bahwa Klan Habib Alwi itu lebih utama, lebih tinggi posisinya di psikis mereka dibandingkan bangsa Indonesia. Kenapa mereka tidak bereaksi tentang balwisasi amanisasi kan? Seperti itu. Apalagi jangan lupa bahwa kalau Gus Fuad mengejek guru tua, Bahar bin Smith itu kan juga mengejek leluhur pribumi Nusantara, dan secara khusus disebutkan dengan sangat jelas melecehkan leluhur Gus Fuad di podcast Refli Harun. Masih ingat ya, Mas Arkan? Ya, kalau tidak ada Habib maka Gus Fuad Pleret itu mungkin masih nyembah pohon dan batu yang begitu-begitu loh. Kurang lebihnya begitu secara leluhur Gus Fuad gitu. Ya begitu ya.
Itu kalau Al-Khairot ya, Al-Khairot dan Ketua MPR itu konsisten dengan pernyataan nasionalismenya dan konsisten dengan sikapnya bahwa tidak boleh ada ulama yang dihinakan. Harusnya mereka bereaksi ketika itu. Kalau kita asumsikan mereka tidak tahu tentang kelakuan Bahar bin Smith, nah sekarang kan tahu. Karena kita sudah kasih tahu nih. Cari aja di podcastnya Refdi Harun serta di video-video YouTube itu banyak sekali. Lalu bagaimana sikap mereka terhadap statement-statement dari klan Habib Alwi yang melecehkan pribumi Nusantara dan mengancam eksistensi bangsa Indonesia, terutama tentang pembelokan sejarah dan pemalsuan identitas makam yang dijadikan Habib itu banyak loh, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga, tidak hanya empat, ratusan. Nah, di situ diuji tuh konsistensi klan Habib Alwi dan Al-Khairot serta Ketua MPR tentang statementnya bahwa Al-Khairot memiliki nasionalisme, katanya begitu. Kemudian Ketua MPR mengatakan tidak boleh ada ulama yang dihina atau direndahkan gitu. Nah itu fakta dari klan Habib Alwi itu yang terjadi, balwisasi, anonimisasi dan pelecehan terhadap pribumi Nusantara. Nah sekarang pertanyaannya, dulu kemana, suaranya kemana, dan yang sekarang kalau sudah tahu, kita tunggu sikapnya, kita lihat bersama sikapnya akan seperti apa. Itu akan menunjukkan posisi Al-Khairot dan klan Habib Alwi terhadap NKRI. Apakah memiliki nasionalisme atau tidak. Apakah ada tanggapan dari Bu Suprat atau Mas Arkan? Sembari kita menunggu Kiai Ihya. Saya setuju, kita tidak boleh menghina ulama. Tapi bagi saya itu, yang saya hina itu bukan ulama itu. Dia datang sebagai pendatang, dia lahir di Yaman, dia datang ke Nusantara, kemudian oleh penjajah Belanda dikasih tanah. Itu tanahnya dari mana itu? Tanah Al-Khairot itu. Secara hukum itu bermasalah itu, ya kan? Ketika Indonesia merdeka dia nggak dukung apapun. Apa yang disebut diklaim sebagai guru tua yang mendidik rakyat itu mana buktinya? Al-Khairot itu berapa santrinya? Jaringannya memang banyak, tapi berapa itu santrinya? Itu juga. Dan apakah Al-Khairot itu pro Pancasila, pro Bhinneka Tunggal Ika? Saya meragukan. Dan kalau saya disuruh minta maaf atas apa itu kosakata monyet, ya berarti orang yang menyuruh saya minta maaf dan mengancam saya untuk minta maaf itu harus juga mengancam Allah Subhanahu Wa Taala untuk menarik kata-kata, untuk menarik firman-Nya. Ya karena kan saya bilang, saya sedang mengamalkan ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala di Quran. Orang zalim, orang jahat, orang kafir, orang pengkhianat bangsa dan negara kan berarti kafir. Itu kan Allah sendiri menyuruh, memerintahkan kita untuk mengatakan, untuk mengajari kita dengan firman Allah, kunu qiradatan khasi'in. Betul. Ya, kalau mengancam saya untuk minta maaf dengan kosakata monyet itu, ya suruh mengubah Al-Quran dulu. Betul. Dan yang berikutnya lagi, ya nanti kita akan ungkap semuanya lah. Ya kita itu apa-apa siap aja lah, untuk Pancasila, untuk putra putri bangsa Nusantara itu apapun itu resikonya siap lah kita. Betul. Terus ya ayo, kan itu. Iya. Santai aja kalau saya nggak ada beban apapun, saya nggak ada interest apapun kecuali interest saya itu menjaga masa depan bangsa dan negara saya, menjaga masa depan putra putri bangsa Nusantara. Interest saya cuma itu aja kok. Betul. Dan ya saya didukung oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena saya selalu berpihak pada kebenaran. Soalnya gitu aja. Oh, kita aja kok repot kata Gus Dur. Cuma ya memang dari sini itu aku kira agak anyelnya gini loh. Masa ada oknum ketua MPR bisa ngomong kayak begitu itu loh. Waduh itu gimana ini? Jangan-jangan belum pernah ikut Lemhanas. Jangan-jangan dia nggak ngerti itu apa itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Gitu loh. Saya itu prihatinnya di situ, bukan kok gimana-gimana. Enggak, cuma saya aduh ya Allah ya Rasulullah, ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman intelijen itu benar gitu. Bahwa apa itu yang terpapar radikalisme, yang terpapar anti Pancasila atau yang terpapar memusuhi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata udah kemana-mana itu paparannya. Udah sampai level elit juga. Gitu loh. Saya juga nggak heran juga ketika misalnya teman-teman Mas Yahya juga mulai ada yang menyuarakan apa itu termasuk juga para pendukung Prabowo itu ada yang menyuarakan bubarkan DPR MPR ya karena ternyata ini salah satu alasan yang anu gitu loh, yang rasional gitu loh. Gimana ketua MPR kayak gini? Saya rakyat jelantah, saya cuma kiai kampung, nggak pernah minta apa-apa kepada negara, nggak pernah dikasih tawaran bantuan berkali-kali, saya nggak pernah terima. Gitu loh. Tiba-tiba saya diancam gitu loh. Nah kalau saya diancam sedang melakukan apa perselingkuhan atau kejahatan atau maling atau ngutil atau korupsi makanan bergizi gratis itu ya wajar lah. Saya sedang bela Pancasila, saya sedang bela Bhinneka Tunggal Ika, saya sedang bela harkat dan martabat putra putri bangsa Nusantara. Kok diancam ini kan ya? Ngeri kan itu. Nah kalau yang Al-Khairot kayak FPI barang itu aku bisa maklum lah ya. Mereka kan memang kayak ubur-ubur itu mungkin ya nggak punya otak gitu. Nah, aku nggak ini lah. Lagi level lagi anu ya. Level itu siapa jenenge salah satu oknum ketua MPR ya kan gile lu kan itu dah mungkin lu gile ini kalau begini caranya. Tapi sudah berapa ratus kali, berapa juta kali saya bilang saya tidak akan sesenti pun mundur untuk membela bangsaku, untuk membela Pancasilaku, untuk membela ulama-ulamaku, untuk membela Nahdlatul Ulama, untuk membela Bhinneka Tunggal Ika. Sesenti pun saya tidak akan mundur. Berapa juta kali saya harus ngomong lagi. Itu loh. Karena ini terkait dengan keyakinan keimanan saya.
Nah, gitu kira-kira. Ini ada Iya. anu ya, nggih, Kiai Nur. Monggo. Mungkin Monggo, ya, iya. udah mulai panas soalnya ini Kanjeng saya. Monggo Kiai. Sebenarnya iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru ada ontran-ontran ya. Kiai dan Gus Muhammad Fuad Riyadi dilaporkan ke polisi. Kalau menurut saya ya alhamdulillah. 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 Terima kasih. Alhamdulillah dan terima kasih. Ini akan jadi bumerang atau akan jadi merang yang membakar yang melaporkan, akan menggali kuburannya sendiri atau akan menyelamatkan ya eksistensi nama baik dari kawan-kawan yang ada di Sulawesi. Kami bergerak untuk membela ulama pribumi ini ya gara-gara seorang Gus Fuad Baret dipersekusi, seorang tokoh kiai pribumi yang direndahkan oleh Pak Alawi. Sehingga motivasi ini bukan karena hasut iri dan dengki, bukan ya, karena membela marwah harga diri seorang kiai pribumi. Ada dari kawan yang berada yang menjadi ketua MPR ya, anggota ketua MPR menilai Gus Fuad dengan penilaian sepihak, tidak melihat secara adil. Dulu Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakan apa? Kebo sekandang semua keluar. Kiai pribumi, ulama pribumi itu apa? Saya nggak berani mengucapkan. Comberas pokoknya nggak pantas diucapkan oleh anak negeri yang terbiasa berperadaban tinggi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini mau mencoba untuk tampil membela Al-Khairat yang tokohnya katanya dikatakan Irdun oleh Akhinal Karim Gus Muhammad Fuad Riyadi. Nggak seberapa itu, nggak seberapa. Alias harus seimbang ya. Yang melaporkan itu nanti berani nggak neruskan. Teruskan saja proses, terus saya akan berada di belakang Kiai Muhammad Fuad Riyadi. Untuk tim ahli siapa sebenarnya Sis Al-Jufri itu. Walaupun saya tidak pernah mengatakan dengan bahasa yang kurang pantas kepada beliaunya, tetapi sebenarnya beliau sendiri tidak pantas. Dan beliau sendiri juga tidak minta untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Alumni Al-Khairat tidak mengikuti Al-Khairat kebaikan kemanfaatan yang didirikan oleh beliaunya. Kan sudah jelas. Kami ini berada di pihak mana? Kami tidak menghina suku-suku yang ada di Parigi, Mutong, Palu, Sulawesi Tengah sana. Tidak, justru ingin mengangkat harkat dan martabat warga Sulawesi Tengah, khususnya di Palu dan sekitarnya, dengan merubah Bandara Mutiara itu dengan Bandara Mutiara Tonggolututu, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Banyak itu yang kami perjuangkan. Kenapa 2014 yang lalu tiba-tiba setelah kalimat Mutiara ditambahi sendiri dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri? Ada apa ini? Ada apa? Apakah karena cucunya yang menduduki posisi sebagai orang penting di partai ya, dan pernah menjadi Menteri Sosial juga, Salim Segaf Al-Jufri? Apakah gara-gara itu? Tolong, kami ini juga sudah lebih dari Kiai Muhammad Fuad Riyadi dihina. Kiai pribumi ini anjing, babi, kera, semua kebun binatang itu masuk ke kita. Mana suaramu, wahai yang melaporkan? Gus Fuad Baret. Silahkan, teruskan. Ini akan menjadi momentum yang sangat penting. Ya, di balik kisruh ekonomi politik Indonesia ini ada lagi bikin goro-goro. Al-Khairat, ya, itu artinya adalah kebaikan-kebaikan, bukan as-sayyi'at. Bukan as-sayyi'at. Manfaat-manfaat, keunggulan-keunggulan, kebaikan-kebaikan yang harus ditanamkan kepada segenap anak bangsa dari beragama ke bernegara. Nasionalismenya harus ditumbuh suburkan terhadap semua alumni ya alma maternya Al-Khairat itu. Harusnya kan begitu. Lah, disindir dengan Kirdun saja sudah mencak-mencak kayak gitu. Lah, kami ini setiap hari dikatakan tidak hanya Kirdun, asyadu Kirdin, lebih daripada kera. Asyadu Kirdin, lebih daripada kera. Jadi mana suaranya? Ya, oleh sebab itu kami mohon maaf. Bukan Kiai Fuad yang minta maaf, kami mohon maaf kepada warga Palu yang belum memahami akan perjuangan kami. Mohon maaf ya, kawan-kawan yang ada di Parigi Mutong. Tonggolututu itu jelas pahlawan nasional, seorang raja
Pak Dugi Mutong yang melawan Kenil Belanda sampai tewas. Itu yang berhak menduduki nama Sis Al-Jufri, ya, bukan beliaunya Sis Al-Jufri yang setelah kata Mutiara, Bandara Mutiara, Tombolututu, Palu. Itu yang kami perjuangkan. Itu nanti kalau di antara 10 yang diusulkan menjadi pahlawan nasional ini benar-benar ya di ACC ya goal, ya maka ini akan menjadi presiden buruk. Sejarah Indonesia akan jelas tumbang. Sifat nasionalisme kita sudah tidak bisa diharapkan. Sifat kenegarawanan orang yang mengesahkan itu dipertanyakan. Apalagi kawan kami, Mas Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial harusnya ngerti itu. Kalau toh misalkan seorang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengatakan bahwa bendera merah putih kita itu atas usulan dari Sis Al-Jufri itu tidak mutlak, itu pendapat pribadi. Ini pun dipropaganda, didukung oleh seorang dulu Ketua PP Muhammadiyah, siapa? Din Samsudin. Yang bersama dengan Kiai Din Samsudin, saya melihat sendiri videonya bersama dengan Kiai Sahal, Kiai Hasan Sahal dari Gontor ya, yang saya melihat videonya itu. Dan sering diucapkan, dipropagandakan bahwa beliau Sis Al-Jufri itu berjasa, ya, telah mengusulkan bendera kita merah putih. Padahal tidak semuanya benar. Tanya kepada ahli sejarah manapun. Saya memiliki data-data beliau dari kitab Idamul Qud fi Dzikri Buldani Hadramaut karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Tidak seheboh itu sebenarnya. Cuma ketika datang ke Indonesia ini dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan, seperti dipropagandakan. Perjuangan yang begitu masif oleh anak cucunya didukung oleh klan-klan lainnya. Ya, ingin merampas nama besar Indonesia menjadi milik mereka. Ini yang kami perjuangkan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah. Monggo diteruskan, Kiai Muhammad Fuad Riyadi dan kawan-kawan. Gus Rifki Zulkarnain, seorang yang kritis cerdas abad ini, patut kami jadikan sebagai pemimpin, ya, anak muda milenial sekarang ini. Monggo diteruskan. Amin, alhamdulillah. Ya, saya mau melanjutkan pemaparan dari Kiai Ihya. Mas Ahmad, ditampilkan slide 1, Mas. Slide yang 1, nomor 1. Terus. Nah, di sini ya, terus. Atas nomor 1. Ya, pada sembari menunggu slide-nya. Nah, itu dia. Di situ sudah dibannerkan dan dipropagandakan bahwa Habib Idrus Al-Jufri itu penggagas bendera merah putih. Di banner itu juga ada banyak tuh yang dipropagandakan begitu. Kemudian yang mau saya soroti adalah di berita itu ya, mengatakan bahwa lembaga pendidikan Al-Khairat yang didirikan selain sebagai media dakwah Islam juga menjadi pusat doktrinasi nilai-nilai nasionalisme. Klaim ini juga saya temukan di media Al-Khairat sendiri, bahwa nasionalisme guru tua itu murni, kemudian Al-Khairat itu diajarkan nasionalisme. Nah, itu satu, buktinya di masa lalu apa? Yang kedua, di masa kini, kalau memang diajarkan nasionalisme, mana ininya? Buktinya. Sekarang data sudah ada, valorisasi yamanisasi. Ini kata valorisasi yamanisasi itu kan saya ringkas saja, tapi di balik kata valorisasi yamanisasi itu kan terjadi perubahan sejarah. Bahkan sudah dibenerkan, dipropagandakan itu. Pengubahan sejarah tentang bendera merah putih itu, yang itu sudah dibantah oleh sejarawan Profesor Anhar Gonggong. Itu tidak ada klarifikasi itu dari Al-Khairat ataupun dari Klan Habib Bali sampai detik ini ya. Lalu di mana ininya, bukti-bukti nasionalismenya kalau mengklaim sebagai lembaga yang mengajarkan nasionalisme? Lanjut, Mas. Slide kedua. Nah, ini juga bukti, masih loading ya. Slide berikutnya yang tentang PKS itu. Mas Ahmad, apakah masih bergabung? Mas Arkan? Ya. Halo? Ini namanya gangguan internet. Mas Arkan, slide kedua, Mas. Ya. Mohon diulangi, Mas Riki. Tadi oh ya, gangguan sinyal. Ya. Saya lanjutkan ke slide kedua, Mas. Oke. Nah, ini jejak digital. Buktinya tuh ada, dibikin seperti itu. Tokoh pahlawan, padahal belum disahkan sebagai pahlawan, ya kan? Kemudian diklaim sebagai penggagas bendera pusaka merah putih. Kemudian dihubung-hubungkan dengan Al-Habib Salim Segaf Al-Jufri yang ketika itu menjadi ketua Majelis Syuro PKS.
Dan ketika saya tracking ke website Al Khairat sendiri mengenai bendera merah putih itu, ketika saya klik, itu sudah dihapus artikelnya. Entah kenapa dihapus. Kalau memang benar jangan dihapus. Nah, saya tidak tahu ya, apakah memang ada ajaran tentang sejarah-sejarah seperti itu di Al Khairat, bahwa penggagas bendera merah putih itu adalah Habib Idrus Salim bin Jufri. Tapi bukti-bukti digitalnya juga ada, foto bannernya juga ada. Dan masih serentet pengubahan-pengubahan sejarah lainnya dari klan Habib Alwi serta pengubahan makam-makam itu. Nah, nasionalismenya di mana kalau melakukan hal-hal distorsi sejarah bangsa Indonesia dan pemalsuan makam itu? Dan mereka Al Khairat tidak bersuara. Nah, di situ saya menagih bukti dari klaim mereka bahwa mereka itu spiritnya nasionalisme. Sementara begitu dari saya. Mungkin yang lain? Baik, Mas Rifki, baik. Lagi-lagi berdasarkan mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi agar bendera Republik Indonesia ini menggunakan warna merah dan putih. Ini pun tidak sahih sebenarnya. Ini hanya klaim-klaim pribadi, pendapat pribadi, nggak bisa dijadikan sebagai standar ilmiah. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi berpesan supaya nanti pemimpin RI Pak Soekarno dan bendera merah putihnya itu juga berdasarkan benderanya Kanjeng Nabi. Padahal tidak. Bendera Nabi itu putih dan merah putih. Sebelum ada jelas para pemirsa dan pendengar Gus Channel semua kan ya tahu bahwa bendera Majapahit itu yang merah putih. Dari itulah kenapa bendera merah putih ditetapkan menjadi bendera negara kita. Ini yang penting. Jadi gara-gara lagi-lagi mimpi dan mimpi. Dan ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah yang pasti karena ini ranah pribadi, privasi, pengalaman spiritual pribadi seorang Sis Al-Jufri. Kalau toh ini dinukil secara lisan oleh beliau Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari pada waktu tentang Merenggep 37 itu kan hanya sekedar kemungkinan untuk memotivasi saja. Dan apakah Hadratus Syekh juga mengakui kesarifan kesayidan Sis Al-Jufri? Ya kan enggak. Kalau kita runut marga Al-Jufri ya itu apa, bagaimana, kita tahu semua asal usulnya seperti apa. Ya kita tidak sampai merunut ke situ ya, nanti aja kalau dibutuhkan untuk persidangan ya atau untuk pembuktian sejarah yang benar nanti akan kami sampaikan semua. Cuma intinya lagi-lagi berdasarkan mimpi dan tidak bisa dijamin benar dan pasti. Demikian Gus. Monggo dilanjut. Iya. Jadi bahayanya itu gini, saya masuk dulu ya. Para KPP itu terus-menerus menyerukan kebohongan, menyerukan kedustaan, menyerukan tipu daya terus-menerus supaya publik yang tidak cukup waspada, tidak cukup jeli, dan tidak cukup teliti, itu lama-lama jadi percaya. Ini persis Nazi dulu, Nazi Hitler itu. Hitler sendiri kan yang bilang itu. Kebohongan yang dipropagandakan 1000 kali, kebohongan yang dipropagandakan terus-menerus, lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Nah ini kita beruntung ada teman-teman wabil khusus, Kanjeng Kiai Nur Yahya, yang terus-menerus mengajak kita untuk melawan narasi kebohongan, narasi kedajalan yang mereka sebarluaskan terus-menerus. Kalau tidak kita lawan, nanti generasi mendatang itu akan menganggap kebohongan itu sebagai kebenaran. Nah gitu Mas Rifki. Monggo dilanjut, mungkin yang lain. Ya. Nah itu apa namanya, tentang pengubahan sejarah tadi itu, wabil khusus tentang bendera merah putih itu. Itu apa namanya ya? Gimana Mas Arkan? Izin lanjutkan sedikit Mas Rifki. Oh, silakan. Jadi silakan. Terkait problematika nasab ini kan bisa kita telusuri dari waktu pembentukan negara Indonesia ini di rapat BPUPKI. Salah satu syarat agar mereka diterima sebagai bagian dari Indonesia adalah mereka mau menyatu. Jadi mereka menyatu dengan bangsa Indonesia asli. Nah, cuman dalam prakteknya mereka itu tidak mau menyatu lah. Hal ini loh yang bikin permasalahan hingga sampai saat ini. Dan kalau kita lihat posisi dari tadi salah satu oknum atau wakil ketua EPR yang justru membela Al Khairat maupun klan Habib, itu menjadi sebuah paradoks karena hukum itu kan jalan akhir, ultimum remedium. Sedangkan kita di negara Indonesia tentu mendahulukan musyawarah. Nah, cuman yang di Senayan pun sekarang juga masih diam aja ya, terkait problematika nasab ini. Terus yang kedua, jangankan yang bersangkutan yakini guru tua meminta untuk dijadikan pahlawan, dijadikan WNI aja enggak. Dia juga tidak ingin menjadikan dirinya WNI. Setelah meninggal baru dijadikan WNI. Ini juga melanggar hukum kan ini, Mas Arkan? Secara yuridis itu kan tidak masuk akal dan ini sebenarnya pelanggaran hukum juga, penetapan
si siapa itu namanya itu setelah mati baru dikasih kewarganegaraan. Mana ada orang mati yang dikasih kewarganegaraan itu? Iya, betul. Ya. Oke. Baik, ada tambahan lagi kah dari KIA atau Mas Arkan tentang hal tersebut? Nambahi Gus. Oke, monggo. Perlu diketahui bersama, setelah Indonesia merdeka 1945, Geger, Nica, Gurkha, Inggris, Belanda bersama-sama untuk mengambil alih aset-asetnya, negara jajahannya. Itu yang terlibat mendukung Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia itu mayoritas dari klan Ba'alawi dan non Ba'alawi Al-Irsyadi. Jadi tidak semua Al-Irsyadi, jadi tidak semua Ba'alawi. Tetapi Al-Jufri kan nggak ada omongannya apa-apa waktu itu. Berada di pihak mana, hanya wait and see saja, melihat mana peluang yang menguntungkan. Ini yang perlu diketahui bersama oleh seluruh anak bangsa. Ketika 1947, nenek moyang kita, leluhur kita diburu seperti tikus yang siap dibunuh oleh mereka. Salim Alantas bersama dengan kawan-kawan lainnya diutus oleh Belanda untuk menemui staf kedutaan Mesir, ya, kedutaan Belanda di Mesir, untuk merayu Presiden Mesir agar tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Mana suaranya Sis Al-Jufri? Kan ya nggak ada berita. Jadi intinya sifat nasionalisme mereka itu dipertanyakan. Oh, misalkan Al-Khairat itu bagus ya, sudah mencerdaskan anak bangsa di sekitar Palu sana sampai ke Minahasa misalkan ya. Ya alhamdulillah. Tetapi perlu dikritisi juga ajaran-ajarannya secara keseluruhan itu apa isinya. Ini penting juga, apakah ada doktrin juga bahwa Al-Jufri itu juga min dzurriyyati Nabi kita. Ini juga perlu diteliti lagi. Ini nanti akan melebar kemana-mana itu. Oleh sebab itu, laporan ini, alhamdulillah tadi. Alhamdulillah, saya bersyukur ya, terima kasih. Kesuat dilaporkan itu saya kabar gembira. Saya nggak susah malah, seneng lah ya. Biar dilihat oleh semua anak bangsa ya. Biar tercerahkan, tercerdaskan ya. Biar tidak semua bukmun umyung pahum layar jiun, semua bukmun umyung pahum layar akilun nih. Supaya terbuka semua mata hati mata batinnya. Jadi tidak hanya khusus untuk Sis Al-Jufri saja, ya lainnya semua. Tidak hanya marga Al-Jufri saja, ya Asega, Pak Lantas, Pak Abun, Barok, dan sebagainya. Ya perlu kita ketahui bersama juga, nih kawan-kawan kami, saudara kami, suku-suku yang ada di Palu, Sulawesi Tengah sana semuanya. Kami tidak menghinakan panjenengan atau gara-gara ini Jawa sentris ya. Saya sebagai Kanjeng Raden Tumenggung, seorang Jawa, enggak, kita ini sudah baur menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya nggak ada bedanya antara Palu dengan Surabaya, antara Palu dengan Jogja, ya nggak ada bedanya, sama-sama, satu nusa satu bangsa. Jadi yang kami bela itu justru malah panjenengan semua gitu loh. Pahlawan nasional Tonggolo Tutu itu bukan Sis Al-Jufri. Itu oke, tambahnya, monggo dilanjut. Oke, saya jadi kalau soal apa itu kurikulum ajarannya Al-Irsyad apa itu si Al-Khairat itu gimana? Ya kita perlu teliti itu ya. Tapi yang jelas buktinya jelas gitu bahwa produknya itu adalah bentuknya itu akan kami teliti itu. Nanti akan kami teliti. Kurikulumnya akan kami teliti lagi. Mantap sebantuan Kanjeng. Dan salah satu produknya itu ya mereka pandai mengancam. Jadi kurikulumnya kemana? Ini yang belum kita teliti. Tetapi produknya itu setidak-tidaknya sudah terlihat mereka pandai mengancam. Mereka pandai mengadu domba. Mengatasnamakan masyarakat adat di Sulawesi lah, apa itu mengadu domba Jawa dengan Sulawesi lah dan yang lain-lain. Dan ini produknya kayak begitu. Ngapunten. Tapi saya senang kalau ada Kanjeng Kiai Nur Yahya itu suasananya jadi adem gitu loh. Ini tadi itu saya mau naik. Ada Kanjeng Kiai. Saya yakin ya Kiai. Suku Kaili Da'a tidak akan mungkin terima hasutan itu. Suku Kaili Da'a tidak akan bisa mudah dihasut hasutan yang semurah itu. Siap Kiai. Mungkin bisa disampaikan lebih lebih panjang lagi Kiai. Okay. Ya, ini untuk pelajaran tidak hanya bagi warga Sulteng saja, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa perlawanan ulama pribumi kita ini bukan melawan secara ngawuriah saja, tapi kita secara ilmiah berdasarkan fakta, data, dan sejarah. Nantinya mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote harus tahu semua ini. Dibuka ke publik di 2025. Bahwa kejahatan yang luar biasa, sama seperti yang dituliskan oleh Gus Rifki Zulkarnain, ya, tidak hanya etnosid ya, yang ringan, tetapi justru mengarah ke genosid untuk menghapus memori dan ingatan seluruh anak bangsa. Yang lama-lama nanti semuanya akan dibawa ke satu
tujuan, yakni harus tunduk dengan hegemoni mereka. Ya apa bedanya dengan penjajahan modern ya sekarang ini? Tidak dengan senjata terlihat mata, tetapi senjata yang berupa doktrin dogma, berupa ajaran yang dipropaganda itu tadi. Salah jadi benar, benar jadi salah. Ini orang-orang asli Hadrami Yaman sana itu sudah tidak sebegininya. Gitu. Justru kalau yang nemen kok di Indonesia ini, kadang-kadang ya sangat kami sayangkan ya. Kenapa saudara-saudara ini semua malah justru ada, ya tidak semua sekarang sudah tersadarkan ya, yang membela mereka. Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah kita, ormas-ormas keagamaan kita. Ayo duduk bersama, ya duduk bersama, kita bahas bersama, ya kita kupas ulas dengan lugas dan jelas, diketahui oleh semuanya secara live. Ya alhamdulillah, ini aja ditonton oleh lebih dari 2.700 ya, yang menyimak langsung ya. Nanti langsung 282 juta, separuhnya minimal bisa menyimak semua. Siapa sebenarnya Marja Al-Jufri yang ada di dunia? Perlu kita ketahui bersama. Kenapa abahnya Habib Ali Al-Jufri itu lari dari Yaman Selatan sana? Gara-gara apa? Ya terlibat partai nasionalis ya komunis di Yaman Selatan. Sampai-sampai sekarang Habib Ali Al-Jufri tidak berani kembali dari Uni Emirat Arab sana, kembali ke negara asal bapaknya. Karena apa? Yaitu tadi dari Marja Al-Jufri itu memang getol berpolitik, ingin berkuasa, tidak mau menyatu dengan Yaman Utara, ingin mendirikan negara sendiri yang merdeka, dan akhirnya ya terusir dari negaranya. Di lain tempat ya selain Yaman dan Indonesia ini tidak terlalu di Somalia ya, di Ethiopia, Filipina, walaupun ada juga para habaib Alawi yang berjuang berdakwah di sana, tapi tidak segencar di Indonesia, karena Indonesia ini memang tujuan utama. Sudah dikarang kitab-kitab karya ulama-ulama mereka bahwa Jawa ya, Nusantara itu Bintu Tarim ya, Indonesia milik Aulia Tarim. Dan ini dipropagandakan secara terus-menerus. Yang etnosid itu tadi seperti yang dituliskan oleh Gus Rifki, yang menuju ke arah genosid. Nanti semua anak bangsa ini identitasnya itu hilang. Ya. Identitas asal usul leluhurnya, siapa diri sebenarnya dikaburkan, dikuburkan, dan dikabarkan dengan kabar berita dusta, tapi dipropaganda jadi benar adanya. Ini yang perlu diketahui oleh semua anak bangsa, mulai dari TK sampai perguruan tinggi sana. Ya, mulai presiden juga harus mendengarkan ini, supaya tidak berlarut-larut ya pro dan kontra ini. Ayo duduk bersama, ayo kita adu data. Mungkin demikian, nanti akan kami telusuri kembali informasi tentang ajaran Al-Khairat ini. Ya, saya izin merespon. Etnosida itu salah satu kejahatan luar biasa. Jadi Balwisasi Yamanisasi itu mengarah pada etnosida, di mana etnosida itu adalah satu langkah atau sejalur dengan sebelum terjadinya genosida. Jadi awal dari genosida itu adalah etnosida. Dan itu kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Habib Alwi terhadap bangsa Indonesia. Kemudian saya melanjutkan dari Gus Fuad tentang produk, tentang ajaran Al-Khairat itu apa gitu. Kita juga belum meneliti ya. Nanti ya iya katanya yang akan meneliti. Tapi yang pasti satu, dari website mereka sendiri, mereka mengklaim nasionalisme. Kemudian produknya, tadi Gus Fuad mengatakan, yaitu produknya yang kita lihat adalah mengancam-mengancam. Yang kedua, produknya adalah mereka tidak ambil pusing dengan kejahatan klan Habib Alwi berupa Balwisasi Yamanisasi yang mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Mereka bereaksi ketika guru tua disenggol lah begitu. Tapi kok tidak bereaksi terhadap Balwisasi Yamanisasi yang mengancam eksistensi bangsa dan Indonesia. Itu produknya tuh. Produk nyata yang kita lihat per hari ini dari ajaran Al-Khairat. Begitu dari saya. Ini kita sudah 1 jam 4 menit. Mau ada yang mau menambahkan atau kita ke closing statement? Closing statement. Ya, monggo closing statement dari Gus Fuad dulu, monggo. Kemudian ya Ihya. Ya, sekali lagi saya tegaskan ya, kalau untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika, pembelaan saya kepada putra-putri bangsa Nusantara, itu satu kata saja saya, gaspol. Adalah gaspol. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Gus Fuad. Ya Ihya, monggo. Kiai Muhammad Fuad Riyadi ini cermin dari bangsawan. Manusia yang memiliki sifat berbangsa yang tinggi, bukan bangsawan leluhur yang ningrat, itu enggak, ya ningrat juga, tapi lebih ke bangsawan dan negarawan. Kecintaan beliau terhadap negeri ini mengikuti fatwa Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari, Pak Wahab Asbah dengan lagunya Hubbul Waton, Minal Iman, itu benar-benar nancep pada diri beliau.
Jadi jangan ditafsiri, diasumsi interpretasi dengan pemahaman yang salah bahwa Kiai Muhammad Fuad Riyadi ini benci ya, dengan negaranya. Tidak, beliau seorang yang bangsawan, negarawan, agamawan, dan budayawan, dan termasuk musisi, ya, masuk Amin, amin. pencipta lagu hiburan yang mengisi surga di negeri kita Indonesia ini untuk menyenangkan idkhalus surur sodakoh, memberikan kabar gembira, menyenangkan, menghibur umat manusia semuanya, kama fa'ala abaji Roma Irama dan lain-lainnya. Jadi untuk warga Parigi Mutong, suku Kailidaa, dan suku-suku lainnya yang ada di Sulawesi Tengah sana, jangan tersinggung. Justru berterima kasihlah kepada Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Layar yang telah membela kalian, supaya Al-Khairat itu tidak langsung 100% diterima semua ajarannya. Harus dikritisi juga. Di antara hasil bukti nyatanya kan ya dia ini, termasuk ya ada radikal ya. Radikal menutup mata, menutup sebelah mata. Ketika Sis Al-Jufri sedikit ya disindir oleh beliau, Kiai Muhammad Fuad Riyadi saja langsung bereaksi seperti itulah. Terus kami ini ulama Kiai pribumi ini langganan setiap hari dikatakan ya mohon maaf Kiai babi, Kiai anjing ya. Kalau nggak percaya lihat saja di channel-channel YouTube ya. Semua masih ada Kiai Haji Ma'ruf Amin saja itu ya war hinaan. Belum lagi Termasuk Mbak Hasyim Asy'ari ini menikahi. Iya, kayak Hasyim Asy'ari itu bodoh. Iya. Bodoh itu, goblok itu. Iya. Terus mana reaksinya? NU, cara bahasa Jawa itu bideng. Bideng pura-pura tidak mendengar, tidak melihat. Kata-kata saya Kiai Hasyim Asy'ari itu jelas. Dikata-katai, goblok itu, bodoh itu. Nol besar, nol. Loh, mana reaksinya? Adillah terhadap diri sendiri. Dilu, huwa aqrabul taqwa. Bersifat berlaku adil lah, karena itu mendekati ketakwaan. Wahai alumni Al-Khair, kami tidak menyalahkan kalian, tapi hanya kemungkinan mengkritisi pemahaman kalian, ya, reaksi kalian yang berlebihan ketika mendapatkan kritikan seperti itu dengan respon yang langsung laporan, disebarluaskan. Nah ini kan nggak etis lah, nggak etis. Kalau gugat-gugatan semua lawan melawan, ya siap, kami siapkan kalau begitu. Teruskan, saya malah seneng ya. Seneng nanti akan terlihat semua gitu. Nanti akan saya bongkar semua isi ajaran Al-Khairat itu apa. Di antara itu pasti nomor satu itu bahwa Al-Jufri itu adalah cucu Nabi. Itu pasti itu. Nomor satu itu ini doktrin ini. Al-Jufri As-Segaf ya 125 marga yang kalau keseluruhan dalam Khidmatul Asyirah itu ya 436 ya pecahan dari marga-marga yang banyak yang punah, yang tinggal sekitar antara 100-an atau 75-an yang ada di Indonesia. Ini akan tahu semua nanti siapa sebenarnya leluhurnya itu. Karena generasi sekarang ini banyak dari kalangan Habaib Barida Al-Jufri, dari Barokah, dari Ba'abud, dari Asakof, Al-Atos, dan semuanya, Al-Hadar, Al-Muhdor, itu nggak tahu. Tahunya itu saya anaknya bapak saya itu cucu Nabi. Sudah, nggak sampai ke atas, sampai tahun 345 Hijriah yang terputus 650 tahun itu nggak tahu mereka, mayoritas nggak tahu, hanya berdasarkan tutur tinular cerita dari leluhur. Nah kita ini juga ikut mendidik, menyadarkan, memberikan pengetahuan kepada segenap generasi Ba'alawi yang ada di Indonesia. Sudahlah ya, sudahlah, jangan diteruskan doktrin-doktrin kalian itu. Kita ingat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir kedua itu ada persamaan derajat. Setiap warga negara Indonesia itu sama derajatnya. Tidak ada yang namanya kasta-kasta. Nggak ada. Berarti kalau masih menggunakan strata kasta, berarti melanggar aturan negara. Tidak taat terhadap UUD 45 ya Pancasila. Jelas. Ini pesan saya, berterima kasihlah kepada Kiai Muhammad Fuad Riyadi. Saya tidak dibayar beliau. Kalau Kiai Fuad salah, ya saya salahkan. Tapi dalam hal ini beliau seorang bangsawan, negarawan, agamawan, budayawan, ya ilmu di bidang ini. Dan termasuk pahlawan abad ini. Pahlawan abad ini itu beliau. Yang merasakan langsung dipersekusi di tempatnya sendiri. Kalau saya nggak di tempat saya dipersekusi di luar rumah saya. Tapi kalau kesannya di pondok pesantren Raudhatul Fatihahnya, di depan matanya, di depan keluarganya, di depan santrinya, di depan tamunya. Suara dari wakil ketua MPR mana? Suara
dari Ketua Majelis Syuro PKS mana? Ketika kiai pribumi ulama-ulama dihina. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dihina, apalagi saya. Kiai Haji Hadratus Syekh yang bodoh, nol besar, kosong. Wah, nggak ada yang bereaksi. NO aja bidek, bahasa Indonesianya bidek itu apa? Pura-pura tidak tahu, tidak Mengulikkan diri. mendengar. Mengulikkan diri. Oke, demikian Gus Arfi, Gus Fuad, Gus Arkan. Terima kasih.